Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Afril Putri, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Apa sih demokrasi dan demokratisasi itu? Yuk langsung kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas demokrasi, mulai dari pengertian demokrasi, sejarah demokrasi, prinsip demokrasi, ciri-ciri, dan juga jenis-jenis dari demokrasi itu sendiri. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Sebelumnya, apa ada yang sudah tahu pengertian dari demokrasi? Iya, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua buah kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat. Kekuasaan ini meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Secara umum, demokrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam pengambilan keputusan, di mana setiap warga negara ini memiliki kesempatan yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah kehidupan mereka. Adapun pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, di mana ia menyebutkan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pendapat Abraham Lincoln ini merupakan salah satu pengertian dari demokrasi yang paling populer sampai saat ini. Sistem pemerintahan demokrasi sudah dikenal sejak zaman 500 tahun sebelum Masehi di Yunani kuno. Pada saat itu, mereka menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang bersifat langsung, di mana para penduduknya dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Memang pada saat itu, penduduk Yunani kuno ini hanya berjumlah 300-500 jiwa. Berbeda dengan saat ini, banyak negara-negara yang memiliki penduduk dengan jumlah yang lebih dari 1000 jiwa. Hal ini menyebabkan negara tersebut tidak memungkinkan untuk melaksanakan demokrasi langsung. Selain itu, pada masa Yunani kuno ini, para wanita dan para pendatang belum diberikan kesempatan untuk memberikan hak suaranya. Mengapa demikian? Karena ada kesepakatan dari masyarakat Yunani kuno sendiri. Mereka menganggap bahwa wanita ini belum bisa disebut sebagai manusia yang sempurna. Kemudian pada saat peradaban Yunani kuno ini runtuh, digantikan oleh peradaban Romawi kuno. Hal ini menyebabkan sistem demokrasi juga ikut runtuh, dan muncullah sistem pemerintahan baru, yaitu autokrasi. Pada saat Romawi kuno juga runtuh, maka digantikan oleh suatu sistem pemerintahan yang berpatokan dengan gereja, di mana segala keputusan ini ditentukan oleh pihak gereja. Namun, sistem pemerintahan ini banyak mendapatkan pemberontakan dari berbagai kalangan, mulai dari politikus, kemudian agama, dan juga para masyarakat. Mereka menganggap bahwa kurangnya keterbukaan dari pihak gereja terhadap kalangan-kalangan lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidakadilan di antara pihak gereja dan juga kalangan lainnya. Oleh karena itu, muncullah sistem demokrasi kembali. Adapun negara yang sudah menganut sistem demokrasi yaitu adalah Amerika Serikat. Karena Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh Amerika, maka menyebabkan banyaknya negara-negara lain yang lebih memerhatikan sistem demokrasi, sehingga menyebabkan banyak negara yang menganut sistem demokrasi. Salah satunya adalah Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi tidak langsung, karena memang dengan jumlah penduduk yang banyak ini membuat negara Indonesia tidak memungkinkan untuk melaksanakan sistem demokrasi langsung. Oleh sebab itu, dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tangan dari aspirasi rakyat untuk ikut dalam
pengambilan keputusan pada suatu pemerintahan. Indonesia sendiri pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin pada masa pemerintahan Soekarno. Kemudian pada masa pemerintahan Soeharto, negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Pada masa era reformasi ini, Indonesia masih menggunakan demokrasi Pancasila. Namun, saat ini lebih difokuskan pada arti dari demokrasi itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi begitulah kurang lebih sejarah dari demokrasi itu sendiri. Sejarah singkat dari demokrasi itu sendiri harus dipahami oleh kita sebagai warga negara Indonesia. Yang selanjutnya, saya akan membahas ciri-ciri dari demokrasi itu sendiri. Yang pertama, setiap keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kehendak dan juga kepentingan rakyatnya. Kemudian, adanya ciri konstitusional, di mana apapun yang berhubungan dengan kehendak dan kepentingan dari rakyatnya telah disusun dalam undang-undang negara. Kemudian, adanya perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat itu sendiri untuk mengelola segala kepentingan negara. Dan yang terakhir, adanya partai politik, di mana partai politik ini dapat digunakan sebagai wadah dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Dalam pelaksanaan demokrasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh suatu negara. Yang pertama, negara harus berdasarkan konstitusi. Konstitusi atau undang-undang merupakan norma hukum dan juga politik yang dibuat oleh pemerintah secara tertulis, di mana konstitusi ini dijadikan landasan dalam menjalankan negara. Selain itu, konstitusi ini juga berfungsi sebagai batasan dalam kewenangan pemerintah. Yang kedua yaitu peradilan yang tidak memihak dan bebas. Artinya, pelaksanaan peradilan ini harus dijalankan dengan netral, agar hasilnya nanti adil bagi segala pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat dan berserikat. Jadi setiap warga negara ini memiliki hak yang sama dan mereka juga bebas untuk mengemukakan pendapat agar dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Kemudian yang keempat, adanya pergantian pemerintahan. Seperti yang terjadi di Indonesia, bahwa pergantian presiden terjadi selama 4 tahun sekali dengan adanya pemilu atau pemilihan umum. Lalu, kedudukan rakyat sama di depan hukum. Maksudnya, siapapun yang membuat kesalahan maka akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang suatu negara. Prinsip yang selanjutnya yaitu adanya jaminan atas hak asasi manusia. Jadi, pemerintah dan segala institusinya harus menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Apabila adanya pelanggaran hak asasi manusia, maka pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut. Dan yang terakhir, adanya kebebasan pers yang berfungsi sebagai media sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat. Demokrasi itu sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, demokrasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu prosedural dan juga substansial. Demokrasi prosedural yaitu bentuk demokrasi di mana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung. Contohnya pelaksanaan pilkada. Sedangkan demokrasi substansial ini merupakan demokrasi yang dimana nilai-nilai dari demokrasinya ini diwujudkan serta adanya perlindungan terhadap minoritas. Contohnya kebebasan berpendapat yang tidak merugikan kepentingan umum. Selanjutnya ada demokrasi berdasarkan proses. Terbagi menjadi dua juga loh teman-teman. Yang pertama ada demokrasi langsung dan ada demokrasi tidak langsung. Tentunya demokrasi langsung ini dilakukan dengan melibatkan masyarakatnya secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sedangkan demokrasi tidak langsung ini biasanya mengambil keputusan dengan melibatkan rakyat namun dengan menggunakan perwakilan rakyat. Karena memang dengan situasi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan demokrasi langsung. Kemudian ada demokrasi berdasarkan ideologinya. Yang pertama ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini berlandaskan pada kebebasan individu, sehingga suatu negara yang menganut demokrasi liberal ini akan lebih mengutamakan kepentingan individu dari setiap rakyat. Yang kedua, ada demokrasi sosial.
Demokrasi ini berlandaskan pada kepentingan komunalisme rakyat suatu negara. Tentunya dalam pelaksanaannya ini, pemerintah lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan setiap individunya. Dan yang ketiga ini adalah demokrasi Pancasila. Tentunya demokrasi ini berdasarkan dengan Pancasila. Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila ini seperti yang sesuai dengan sila keempat pada Pancasila. Dan yang terakhir yaitu demokrasi berdasarkan kewenangan dan hubungan antara alat kelengkapan suatu negara. Demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial. Parlementer hanya dipimpin oleh kepala negara yang berfungsi secara simbolik dan tidak dapat diganggugat oleh badan legislatif. Kemudian, badan legislatif ini lebih kuat daripada badan eksekutif. Selain itu, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan serta harus bertanggung jawab kepada badan legislatif. Dan tujuan-tujuan dari pemerintah itu sendiri dijalankan berdasarkan kepentingan politik pemerintahan itu sendiri. Demokrasi presidensial ini dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, lalu lembaga eksekutif lebih kuat dibandingkan dengan lembaga legislatif. Di samping itu, menteri diangkat, diberhentikan, dan harus bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang terakhir, kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Segala sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak menutup kemungkinan untuk demokrasi. Sistem demokrasi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu kesamaan hak menyebabkan masing-masing masyarakat boleh ikut ambil bagian dalam sistem politik. Kemudian yang kedua yaitu menghindari adanya monopoli kekuasaan. Dan yang terakhir, penerima kekuasaan ditentukan berdasarkan banyaknya keinginan atau suara dari rakyat. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu mudah goyahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh media yang tidak menyampaikan informasi secara objektif ataupun subjektif. Lalu yang kedua, konsentrasi pemerintah yang masih menjabat menjadi berkurang karena mereka memikirkan pemilihan umum selanjutnya. Dan yang terakhir, dinilai kurang adil mengenai kesamaan hak karena para ahli mengatakan bahwa setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda mengenai politik. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman penjelasan mengenai demokrasi. Lalu, negara mana saja sih yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi? Berikut ini negara-negaranya. Yang pertama, Indonesia, Pakistan, Amerika, India, Nigeria, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan demokratisasi di Indonesia. Yuk, simak penjelasannya. Apa itu demokratisasi? Apakah sudah ada yang tahu? Jadi, demokratisasi adalah proses untuk mengimplementasikan demokrasi dalam kehidupan bernegara sebagai sistem politik negara tersebut. Ada beberapa ciri dari demokratisasi. Yang pertama, demokratisasi berlangsung secara terus-menerus. Kemudian, demokratisasi ini berlangsung dengan perlahan, bertahan lama, dan bersifat evolusioner. Lalu yang ketiga, berlangsung tanpa kekerasan. Dan yang terakhir, demokratisasi berjalan melalui cara musyawarah. Negara Indonesia telah melakukan berkali-kali pergantian demokrasi pada negaranya. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik untuk negara Indonesia sendiri. Adapun demokrasi yang pertama kali digunakan di Indonesia pada saat itu adalah demokrasi liberal atau demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada sistem itu, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Kemudian, sering terjadinya pergantian kabinet. Hal tersebut terjadi karena pembangunan tidak berjalan dengan lancar. Kemudian, adanya sistem multipartai. Dengan adanya sistem ini, tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kuat. Kemudian,
Munculnya pemberontakan di berbagai daerah seperti DITII, Permesta, APRA, RMS, dan lain-lain. Dan yang terakhir, memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan pada saat itu. Karena Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan negara Indonesia pada saat itu sangat membahayakan persatuan dan kesatuan negara tersebut, akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 ia mengumumkan dekret Presiden. Dekret itu berisi pembubaran konstituante, kemudian berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950, serta pembentukan MPRS dan juga DPAS. Selanjutnya, sistem demokrasi yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah demokrasi terpimpin. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya konsep demokrasi terpimpin, diantaranya demokrasi liberal atau parlementer dinilai buruk dan menghambat rencana pembangunan negara. Kemudian, Undang-Undang Dasar baru yang dibentuk oleh Badan Konstituante dianggap tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kesepakatan bersama. Kemudian, banyak muncul gerakan separatis dan ingin mengambil kekuasaan. Gerakan ini dinilai mengancam keutuhan NKRI. Dan yang terakhir, persaingan tidak sehat antar partai politik. Konsep demokrasi terpimpin diumumkan oleh Presiden Soekarno pertama kali pada sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Demokrasi ini berlangsung sampai 1966. Berdasarkan faktor yang mendukung munculnya demokrasi terpimpin, maka tercetuslah Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikutnya ada ciri-ciri dari demokrasi terpimpin. Yang pertama, dominasi kekuasaan presiden. Dalam sistem demokrasi terpimpin mengandung asas presidensil. Asas ini mengedepankan presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Hal tersebut memicu munculnya kesenjangan peran dari wakil rakyat dan mempengaruhi sistem kinerja kabinet. Yang kedua, peran partai politik dibatasi. Bahkan, partai politik tidak dilaksanakan untuk mengisi jabatan di pemerintahan, melainkan untuk menjadi pendukung dari segala kebijakan presiden. Yang ketiga, peran militer semakin kuat. Dengan berlakunya demokrasi terpimpin, secara otomatis lembaga pemerintahan sebagai kursi DPR gotong royong dikuasai oleh kaum militer. Kemudian, berkembangnya paham komunisme. Hal tersebut disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara Presiden Soekarno dengan PKI. Selanjutnya, anti kebebasan pers. Pada masa demokrasi terpimpin, kebebasan mengemukakan pendapat bagi insan pers mulai dibatasi oleh oknum-oknum pendukung pemerintah, dalam hal ini presiden yang berkuasa. Dan yang terakhir, sentralisasi pihak pusat. Pelaksanaan demokrasi terpimpin juga mengalami penyimpangan dalam perkembangannya, sehingga menimbulkan gesekan situasi politik di Indonesia. Penyimpangan tersebut diantaranya, hak dasar sebagai warga negara Indonesia tidak dianggap dan tidak ada kejaminan yang kuat di dalamnya. Kemudian, kebebasan berpendapat oleh pers kian dibatasi, dan sistem kepartaian tidak jelas kemana arahnya. Dan yang terakhir, adanya sentralisasi kekuasaan oleh pusat dan daerah. Selanjutnya, sistem demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi ini telah dilaksanakan sejak 1966 sampai saat ini. Ada beberapa prinsip dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Yang pertama, dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah. Kemudian, sistem organisasi negara dilaksanakan sesuai dengan persetujuan rakyat. Yang ketiga, kebebasan individu dijamin namun tidak bersifat mutlak. Dan yang terakhir, tidak ada dominasi dari mayoritas dan minoritas. Nah teman-teman, gimana penjelasannya? Menarik bukan? Tidak terasa nih, kita sudah sampai di akhir video. Cukup sekian ya penjelasan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bersama tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.